Ini dia cara tips memilih investasi di saham-saham IPO. Kembali di acara YouTalk seri investasi bersama dengan Galeri Investasi Ukrida bekerja sama dengan Sukos Sekuritas. Baik, teman-teman semua, hari ini kita akan membahas ya, kenapa perusahaan itu melakukan IPO, dan nanti tentu kita akan bahas bagaimana cara kita memilih saham IPO. Jadi IPO itu adalah initial public offering, dan kita akan mulai kenapa perusahaan itu melakukan IPO. Jadi, perusahaan yang melakukan IPO itu adalah perusahaan-perusahaan yang ingin menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat luas melalui Bursa Efek Indonesia. Kenapa mereka melakukan IPO? Yang pertama, tentu tujuannya adalah mengumpulkan uang. Perusahaan butuh uang banyak misalnya untuk berkembang. Contoh seperti membuka cabang baru, ya, atau dia membuat produk baru. Dengan menjual saham ke publik, perusahaan bisa mendapatkan pendanaan atau uang tersebut. Yang kedua, perusahaan melakukan IPO tentunya juga ingin meningkatkan reputasi perusahaan. Karena perusahaan yang go public biasanya jadi lebih terkenal dan dipercaya oleh banyak orang. Ini bagus buat bisnis mereka. Yang ketiga adalah tentu memberi keuntungan bagi investor awal. Kenapa? Karena pemilik awal perusahaan seperti pendiri atau investor pertama biasa menjual saham mereka dengan harga yang lebih tinggi dan mendapatkan keuntungan dari IPO tersebut. Yang keempat, tentu memudahkan akuisisi dan merger di kemudian hari. Perusahaan yang sudah go public lebih mudah bergabung atau membeli perusahaan lain karena sahamnya bisa dijual beli dengan mudah. Dan berikut adalah 5 tips memilih saham IPO agar tidak salah pilih. Dan meski IPO itu terlihat menarik ya sebenarnya, tapi banyak juga loh yang nilainya turun setelah beberapa bulan melakukan IPO. Dan berikut adalah 5 tips supaya kamu tidak rugi memilih saham IPO. Yang pertama adalah riset pas perusahaannya. Yang pertama, tentu teman-teman perlu mempelajari dulu perusahaan yang akan IPO. Lihat laporan keuangannya, cara mereka menjalankan bisnisnya seperti apa. Dan apakah mereka punya rencana yang bagus untuk masa depan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah perhatikan harga sahamnya. Kadang harga saham IPO tuh bisa terlalu mahal. Teman-teman bisa bandingkan dengan perusahaan lain di industri yang sama untuk melihat apakah harganya masuk akal. Tips ketiga, teman-teman perlu mengecek siapa penjamin emisinya. Penjamin emisi atau underwriter itu adalah pihak yang membantu perusahaan untuk menjual saham. Penjamin emisi yang punya reputasi yang baik biasanya memilih perusahaan yang bagus juga. Teman-teman bisa perhatiin IPO yang nanti keluar contohnya oleh underwriter-nya Sukos Sekuritas. Nah, ini adalah perusahaan yang punya reputasi yang baik yang teman-teman bisa perhatikan. Dan yang keempat adalah amati kondisi pasarnya. Lihat kondisi pasar saat IPO berlangsung. Kalau pasar sedang bagus, peluang saham IPO untuk naik lebih tinggi itu lebih besar. Tapi kalau kondisi pasar sedang bearish atau mengalami penurunan terus-menerus, banyak juga saham IPO yang harganya ikut turun. Nah, berikut adalah tips terakhirnya adalah teman-teman bisa memperhatikan lock-up period. Lock-up period itu adalah waktu di mana pemilik awal tidak boleh menjual saham mereka setelah IPO. Biasanya setelah periode ini berakhir, banyak yang menjual saham dan harganya bisa turun. Jadi perhatikan kapan lock-up periodnya berakhir. Jadi, itulah kenapa perusahaan melakukan IPO dan bagaimana tips memilih saham IPO agar tidak rugi. Nah, ingat, investasi selalu punya resiko ya teman-teman ya. Jadi selalu pelajari dahulu sebelum memutuskan. Semoga informasi ini membantu kamu dan kamu bisa menjadi investor yang lebih dewasa. Sampai jumpa di sesi edukasi pasar modal berikutnya.